welcome back to another video. My name is Asyifanada Fadila. I'm a student at University Technocrat Indonesia with MPM number 234111031. In this video, we will discuss a very important topic in the world of organization and everyday life: leadership. Have you ever wondered? 1. What exactly is leadership? 2. Is it just about position? 3. Or is there something different? Well, in this video we will discuss three basic concept of leadership, the meaning of leadership, and various leadership models. So, let's get started. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas terkait konsep dasar kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini bukan sekedar posisi atau jabatan, yang artinya seseorang itu tidak otomatis menjadi pemimpin hanya karena dia mempunyai titel seperti titel manajer atau ketua. Jadi kepemimpinan ini adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada 3 unsur penting dalam kepemimpinan. Yang pertama ada leader atau kepemimpinan, yang kedua ada followers atau pengikut, dan yang ketiga ada tujuan bersama. Jadi tanpa pengikut tidak ada kepemimpinan. Tanpa tujuan, kepemimpinan juga tidak jelas arahnya mau kemana. Contoh sederhananya, kalau kita di dalam kampus atau di dalam organisasi, aku ambil di dalam kampus dulu aja ya teman-teman. Contohnya itu kayak misalkan kita di dalam kelompok tugas kuliah, orang yang bisa mengarahkan, memberi semangat, dan membuat tim itu kompak, itulah pemimpin. Meskipun itu bukan dilantik secara resmi, jadi kayak itulah pemimpin untuk kelompok tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu makna kepemimpinan. Kepemimpinan ini sebenarnya lebih dari sekedar memerintah seseorang. Pemimpin harus punya kemampuan untuk, yang pertama itu ada memotivasi, yang kedua mengarahkan, dan yang ketiga itu menginspirasi. Jadi pemimpin yang baik itu tidak hanya menyuruh, tapi juga memberikan contoh, membangun kepercayaan, serta memahami kebutuhan timnya. Misalnya nih ada 2 pemimpin. Yang pertama, pemimpin ini hanya menyuruh dan marah kalau targetnya tidak tercapai, dan yang kedua, pemimpin ini memberikan arahan, mendukung tim, dan ikut turun tangan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, menurut kalian mana yang lebih efektif? Jawabannya jelas yang kedua, karena kepemimpinan itu tentang hubungan manusia, bukan sekedar tugas. Nah, di sini kita akan membahas terkait model kepemimpinan. Ada beberapa model yang sering digunakan dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah model kepemimpinan klasik. Nah, fokusnya ini adalah kepada sifat kepemimpinan itu sendiri, yang artinya pemimpin dianggap memiliki karakter tertentu seperti percaya diri, tegas, bertanggung jawab. Tapi di model ini banyak punya beberapa kelemahan. Yang pertama itu tidak sesuai situasi, jadi nggak cocok dipakai dengan semua tipe atau satu tipe saja. Nah, yang kedua ada model perilaku atau behavioral model. Nah, di sini fokusnya adalah fokus pada apa yang dilakukan pemimpin. Jadi ada 2 tipe utama, text oriented atau berorientasi tugas. Yang kedua relationship oriented atau berorientasi hubungan. Nah, kalau text oriented itu adalah fokusnya pada target dan hasil, sedangkan relation oriented itu fokusnya pada hubungan tim yang baik. Jadi pemimpin ini memiliki hubungan yang baik terhadap pengikutnya. Jadi pemimpin yang baik biasanya bisa menyeimbangkan keduanya. Dan yang ketiga ada model situation. Nah, di sini tuh di model situation ini model yang paling fleksibel di berbagai tipe. Jadi intinya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi ini. Jadi tergantung pemimpin tersendiri menyesuaikan dengan kondisi timnya, tingkat kemampuan anggotanya, serta situasi yang dihadapi. Contohnya kayak misalkan kalau misalkan tim baru, biasanya tim baru itu masih butuh arahan, masih butuh kejelasan bagaimana dan seperti apa. Sedangkan kalau misalkan di tim yang berpengalaman atau cukup lama bisa diberi kepercayaan yang lebih. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas terkait kenapa sih kepemimpinan ini sangatlah penting. Nah, kepemimpinan ini
sangat penting di perusahaan dan organisasi karena kepemimpinan ini sendiri ada di mana-mana, bisa aja ada di kampus, di organisasi, di tempat kerja, bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi pemimpin yang baik itu bisa meningkatkan kinerja tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Jadi, kesimpulan dalam materi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, bukan hanya soal jabatan, tetapi juga kemampuan dan berbagai model yang bisa digunakan dalam segala situasinya. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan membawa orang lain menuju tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga peduli pada proses dan hubungan dengan timnya. Karena itu, tidak ada satu gaya yang paling benar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan memahami orang lain. Jadi, mulai sekarang, siapapun kita, mahasiswa, anggota, atau calon pemimpin, kita semua punya kesempatan untuk belajar dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi, kesimpulan dalam materi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, bukan hanya soal jabatan, tetapi juga kemampuan dan berbagai model yang bisa digunakan dalam segala situasinya. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan membawa orang lain menuju tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga peduli pada proses dan hubungan dengan timnya. Karena itu, tidak ada satu gaya yang paling benar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan memahami orang lain. Jadi, mulai sekarang, siapapun kita, mahasiswa, anggota, atau calon pemimpin, kita semua punya kesempatan untuk belajar dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi, kesimpulan dalam materi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, bukan hanya soal jabatan, tetapi juga kemampuan dan berbagai model yang bisa digunakan dalam segala situasinya. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan membawa orang lain menuju tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga peduli pada proses dan hubungan dengan timnya. Karena itu, tidak ada satu gaya yang paling benar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan memahami orang lain. Jadi, mulai sekarang, siapapun kita, mahasiswa, anggota, atau calon pemimpin, kita semua punya kesempatan untuk belajar dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi, kesimpulan dalam materi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, bukan hanya soal jabatan, tetapi juga kemampuan dan berbagai model yang bisa digunakan dalam segala situasinya. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan membawa orang lain menuju tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga peduli pada proses dan hubungan dengan timnya. Karena itu, tidak ada satu gaya yang paling benar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan memahami orang lain. Jadi, mulai sekarang, siapapun kita, mahasiswa, anggota, atau calon pemimpin, kita semua punya kesempatan untuk belajar dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi, kesimpulan dalam materi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, bukan hanya soal jabatan, tetapi juga kemampuan dan berbagai model yang bisa digunakan dalam segala situasinya. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan membawa orang lain menuju tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga peduli pada proses dan hubungan dengan timnya. Karena itu, tidak ada satu gaya
yang paling benar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan memahami orang lain. Jadi mulai sekarang, siapapun kita, mahasiswa, anggota, atau calon pemimpin, kita semua punya kesempatan untuk belajar dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami konsep kepemimpinan dengan lebih mudah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Well guys, I think that's enough about video presentation. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you.